Asisten mau naik jeti, Askep kebun sawit. Simak cerita ini. Halo brother, jumpa lagi. Kalau dari part 1 kemarin kita membahas mengenai asisten kerja ataupun hal-hal yang terjadi di asisten. Sekarang Askep. Ini sekarang Askep ini ada di mobil dinasnya ini. Jadi kalau jadi Askep dikasih mobil dinas. Mobilnya bisa Toyota Hilux atau Mitsubishi Triton. Syaratnya lewati asisten dulu. Asisten berprestasi, kinerja baik, peduli, suka melayani atasan, dan banyaklah yang baik-baik. Pasti jadi Askep tuh. Kalau asisten yang molor ngidul, kerja nggak jelas tuh, dihubungi nggak bisa, malas-malasan, ya gitu-gitu aja lah. Jadi kalau jadi Askep, fasilitas ditambah. Ya contoh mobil ini, dan 8 tahun jadi hak milik ini mobil ini. 8 tahun nggak terasa. Kita pasang AC aja lah, panas. Oke, kerja Askep gimana sih? Askep itu membantu pimpinan dan anggota asisten. Tapi lebih banyaknya itu memang ke arah pimpinan juga sih. Jadi membantu manajer di segala pekerjaan manajer. Membantu asisten juga di pekerjaan-pekerjaan asisten. Mulai dari pengawasan lapangan, pengambilan keputusan, administrasi, penyediaan barang, itu Askep ikut serta situ. Tapi kalau administrasi kantor, Askep itu paling sedikit administrasinya. Paling periksa laporan saja dan mempertanggungjawabkan kinerja asisten yang ada di bawahnya. Nah, Askep itu sekarang 1 orang per kebun. Ketika kebun luasnya cuman 4.000 hektar ke bawah lah. Kalau sudah di atas 4.000, Askepnya 2. Jadi itu kepanjangannya Askep, asisten kepala. Ada juga yang bilang asal kepake. Kalau asal kepake itu berarti gak jelas kinerjanya, maka dicap jadi asal kepake. Askep juga sama seperti asisten, bisa terpengaruh oleh godaan-godaan di lapangan ataupun di luar. Nah, ini ada lagi muat buah ini pakai PGT. Aman? Lancar? Nggak rusak? Oke, lanjut. Wah, yo, mantap. Yo. Nah, cukup digituin aja. Semangat mereka semua. Nggak usah, jangan asal lewat. Ya minimal disapa. Kalau nggak jelas ya ditegur. Tapi kayaknya mereka lagi kerja bagus-bagus itu. Nah, lanjut. Askep itu membantu manajer di semua pekerjaan, mau di kantor, di lapangan, urusan ke desa, koordinasi kebun lain. Askep itu bisa membantu, Askep itu bisa segalanya.
karena dia calon manajer. Tanggung jawab manajer kan lebih besar, mempertanggungjawabkan satu escape. Escape juga sih. Escape sibuk ketika musim buat budget, karena gue bilang ya hampir 100% budget itu duit buat escape. Ya dibantu sama asisten sambil ajari mereka, karena asisten juga itu adalah calon-calon escape. Kalau fasilitas tadi saya udah bahas, ini mobil, rumah dikasih rumah yang lebih besar dibanding rumah asisten. Gaji ya pasti lebih tinggi dong, karena jabatan berbeda. Cuma escape itu dituntut supaya cakap, ya idealis juga, narsis boleh juga. Yang jelas tunjukkan kinerja lah. Jangan jadi cari muka penjilat atau apa untuk naik jabatan. Jangan, itu ketahuan itu sama pimpinan tuh, manusia-manusia penjilat. Jangan juga selalu nanya-nanya, kapan Pak saya naik golongan, kenapa saya nggak diangkat, dites jadi manajer atau apa. Gak usah nanya begitu-gituan, itu otomatis kalau misal kinerjanya bagus. Kalau nanya-nanya kayak gitu ya pimpinan malah nilainya jelek. Pimpinan akan berpikir, kinerja aja belum baik sudah nanya-nanya. Itu otomatis tuh ketika kinerja bagus. Yang jelas jangan bikin sakit hati pimpinan dalam sisi apapun. Jika pimpinan sakit hati ataupun jengkel, harus cepat-cepat tanggap, cari solusi yang terbaik, tunjukkan yang mana, berubah kita ke arah yang lebih baik. Ketika pimpinan komplain, kerjakan. Kalau salah minta maaf, tapi perbaiki. Mending begitu daripada salah perbaiki tapi nggak ngomong. Itu malah pimpinan nggak tahu kita sudah kerja, sudah baiki. Escape harusnya ada sopirnya, tapi ini ya kebetulan aja sopirnya tadi malam pulang malam, ada dinas luar, mengantar asisten teknik ke kota pakai mobil ini. Jadi dia pagi ini saya suruh istirahat saja, tapi siang nanti dia harus bawa mobil. Jalan-jalan rusak begini, escape juga kena tegur ini kalau ada di kebun jalan beginian. Banyak lubang karena ini kebetulan area ini dihajar arus banjir kalau hujan deras. Sekalian kita jalan, kita cek pekerjaan. Tadi ada saya suruh tumbang pokok pohon sawit, ditumbang gara-gara akan dibangun jaringan listrik dan dipasang tiang-tiang listrik.
di jalan sebelah sana. Mari kita cek ya. Ikuti dulu. Saya nggak akan ngomong banyak. Dengar musik aja dulu ya. Sambil tengok-tengok tuh pohon sawit kiri kanan jalan. Ada yang bagus, ada yang nggak bagus. Ada yang semua ada kayunya itu. Ini divisi siapa ini? Asistennya harus peduli sebenarnya. Ada mobil manajer kayak atau kawan Haskip yang satu. Siapa? Oh, kawan Haskip yang satu. Ya mas, Ini udah pulang apa? dari malam. Malam. Mau kemana? Mau ke pabrik ambil alat Alat apa? untuk program internet. Udah datang genset baru. Oh, ini yang tadi dari pabrik. Oh, Pak Muji ikut nggak? Nggak ada orang. Oke? Oke, lanjut. Ya, gitulah kalau di jalan saling sapa. Ada dinas dia mau ke arah pabrik. Kebun masyarakat, yang kanan kebun perusahaan, di jalur listrik PLN. Kita mau tengok pekerjaan tumbang pokok yang menyambungkan jalur listrik PLN ini. Dia mau bangun tiang listrik, jadi pohon-pohon sawit itu ada yang harus ditumbang. Cara menyamping. Oh, sebelah kanan ya. Itu dia. Kelihatan nggak ya? Udah mau satu baris ditumbang sama ekskavator mini.
Pohonnya ditumbang, tiang listrik dari sana menuju arah perumahan. Karena PLN akan masuk ke perumahan kebun. Jadi kebun dulunya pakai genset, diganti jadi PLN. Jadi listrik akan jadi 24 jam. Tapi semua pemakai listrik di rumah ya bayar pakai token listrik. Ini juga salah satu bentuk mengurangi biaya. Karena kalau pakai genset semua dari perusahaan, biaya solar, biaya operator. Tapi setelah PLN masuk, ya terjadi penghematan dalam jumlah besar. Karyawan harus bayar listrik sendiri, tapi istimewanya mereka menikmati listrik 24 jam. Kalau genset kan cuma malam saja hidupnya. Kita lanjut. Sana 70 pohon. Nah, sekarang kita masuk area bengkel. Ada satpam jaga pos. Kita tengok mereka ngapain. Kelihatan gak ya? Dia buka portal, kasih hormat. Oke. Udah pasti skip lewat di hormat. Hormat harus itu.